Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 0620015411. Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK bukan hal baru lagi di dunia medis. Lebih kurang 8 jam dalam satu hari, 40 jam seminggu atau bahkan bisa jadi lebih untuk waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun selama masa kerja. Waktu yang dihabiskan seorang pekerja selama jangka waktu tersebut akan banyak berinteraksi dengan pekerjaan, bahan, peralatan kerja, proses kerja, maupun lingkungan pekerjaan. Secara sadar maupun tidak disadari, faktor-faktor di atas sering bisa terpajan menjadi yang potensial berbahaya untuk memunculkan penyakit akibat kerja. Kemudian apa sih penyakit akibat kerja itu? Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Faktor resiko PAK antara lain golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individual juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja yang terpajan. Sedangkan menurut WHO, penyakit akibat kerja diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor resiko yang ada pada lingkungan. Selanjutnya adapun kriteria penyakit akibat kerja. Yang pertama, adanya hubungan antara pejanan yang spesifik dengan penyakit. Yang kedua, adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Yang ketiga, penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan mengenai penyakit akibat kerja itu ada. Yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang kelima, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 609 tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja dan PAK. Yang keenam, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dengan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja. Yang pertama, pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja meliputi 1. Pemeriksaan kesehatan pegawai. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk menjaga tingkat kesehatan pegawai. Yang kedua, promosi kesehatan pegawai untuk meningkatkan kesadaran atas kesehatan kerja dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan untuk mencegah gangguan kesehatan pegawai maupun penyakit akibat kerja serta penyakit umum. Yang ketiga, pemberian layanan kesehatan preventif seperti fogging, imunisasi, dan lain-lain. Selanjutnya, pihak perusahaan juga melakukan pemantauan dan peninjauan. Kegiatan review K3 dilakukan setiap 1 tahun sekali atau apabila terjadi kecelakaan atau kejadian bahaya, penyakit akibat kerja, perubahan peralatan, atau kegiatan dan proses kegiatan baru. Dan dipastikan melakukan pengendalian risiko. Kemudian yang terakhir, tunjangan kesehatan untuk pekerja. Perusahaan atau tempat kerja wajib mendaftarkan keanggotaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja tanpa terkecuali sebagai perlindungan dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.